Saya Master Kimpong ya, itu menggunakan perahu fiber mulai 2017 ya sampai sekarang. Bahkan perahu yang kita pakai pertama itu sampai sekarang baru dinaikkan ini ya, setelah sekian tahun ya, 2017 berarti sekitar 7 tahun perahu ini berada di atas air dan baru kita naikkan di atas daratan ini. Yang pasti ya daya tahan lebih lama dibanding dengan perahu kayu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun suatu saat bocor itu dalam waktu 10 menit bisa dipakai lagi. Makanya kalau perahu kayu itu tentunya memerlukan waktu lama untuk perbaikan. Kalau di usia-usia senja untuk tahu gitu. Kalau ini kan daya tahannya juga lebih. Kemudian kalaupun bocor gampang untuk segera diperbaiki gitu. Ya, kalau kayu kan apa namanya ya? Kalau kayu itu susah ya sekarang nyari kayu yang bagus. Misalkan kalau bapak saya bilang itu kayu damar mata kucing, terus kayu apa itu namanya perari. Nah, itu kan sekarang mulai langka, jadi harganya pasti makin mahal juga. Jadi fiber itu salah satu solusi sebenarnya. Ya itu tadi namanya hal baru ya. Tentunya kita masih harus banyak mempelajari tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tapi itu tadi kembali hakikatnya belajar itu sebenarnya sambil bekerja yang kita lakukan ini. Kita kan masih harus belajar reaksi resin dengan katalisnya atau pengerasnya, kemudian mulai dari awal langkahnya, mulai dari menggambar kita pengennya seperti apa, terus sampai pada finishing, desain rangka tadi, terus finishing itu semuanya hal yang baru ya. Jadi kita masih juga harus banyak improve lagi sih. Mungkin hal yang paling sepele tentang kesulitan, hal yang paling sepele kuas ya. Jadi kuas kalau sudah kena resin, awalnya orang bilang di YouTube pakai bensin mas, pakai apa, pakai tetap mengeras. Tapi ya itu akhirnya setiap sekali pakai terus beli, sampai akhirnya ketemulah pakai pakai adalah rahasia gitu untuk yang bisa menghilangkan resin dari kuas gitu. Sedikit agak sombong tapi kami ini kan dibesarkan dari seorang nelayan pemancing ya. Nah, sementara mungkin dengan membuat perahu itu kita punya kelebihan daripada tukang perahu. Kenapa? Kalau tukang perahu mungkin bukan seorang pemancing, itu biasanya bentuk lingkar dan tidaknya, kenyamanan tentunya ya, itu tidak diperhitungkan. Tapi kalau kita sebagai seorang pemancing, kebutuhan apa yang kita perlukan di perahu, itu sekaligus kita bisa buat. Termasuk di dalamnya ada apa kemarin itu semacam tremos ya. Nah itu kita buat, kita desain sedemikian rupa, tempat udang dan umpan-umpan dan seterusnya. Itu insya Allah tidak ada masalah dengan perahu yang kita buat. Barangkali. Oke guys, ini jadi penampakan perahu kita yang hampir jadi. Atapnya sesuai harapan. Kalau dilihat dari atas, aduh, pusing ngeliatnya bro. Nanti kita lapis resin supaya dia resin bening supaya dia keluar warnanya. Pakai motif sirap tapi pakai triplek bukan ulin. Mahal bro ulin bro. Ya kalau ditanya perasaannya bagaimana,
bangga sih, bangga bisa jadi Bangga campur seneng sekaligus ingin mencoba. gitu. Tapi kalau puas sih belum ya, karena masih banyak kekurangan. Pastinya masih banyak kekurangan karena masih perlu belajar lagi untuk mendesain bentuk-bentuk yang lain. Kemudian juga rasa bangganya itu terlibat dalam pembuatan pembuatan perahu ini, mulai dari saya punya ide itu bikin palka tempat ikan pendinginnya ada di situ, kemudian dan juga anti nguras ya, kita bikin anti nguras. Jadi kalau hujan deras sederas apapun kita nggak bakal pusing untuk nguras perahu karena ada sistem pembuangannya di situ. Mantap bro. Mana? Ini di sini. Setelan gas. Nah, bro, siap sudah. Siap tempur. Oke guys, singkat cerita kita sudah di pelabuhan. Jadi ini sudah kita turunkan. Nggak saya video karena hanya bertiga nurunkan. Jadi bingung juga tadi mau taruh di mana HP. Nah ini penampakan kapalnya di alam ya. Bisa lihat. Jos. Apakah perahu yang kita buat itu, kalau orang sini ngomong linggar atau tidak, ternyata perahu yang kita buat itu ternyata sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kita. Enak banget dipakai gitu loh. Ya, enak banget dipakai. Oke, kita membuat perahu bukan untuk balapan ya, tapi untuk kenyamanan, sekali lagi lah. Nah, bagi yang berminat, apakah itu bentuk balap, apa itu bentuk nyaman, sebab kadang-kadang nyaman itu perlu lebar, itu kurang bisa laju. Nah, itu kita bisa, ya bukan kok kita mempersiapkan diri untuk membuat ya, tapi kalau ada teman yang berminat untuk membuat perahu melalui Master Kimpong, siapa aja kita membuatnya. Wih. Dia pakai mesin speed kah? Enggak Pak, itu. Belum dikasih tali. Naik dek, Res. Nggak ada dayungnya kok. Naik dek. Enggak usah. Masih kan itu barang. Enggak, ini. Yang bikin ini belum nyobain loh. Ini sudah senang dia ini. Lingkar enggak? Astaga gini udah dari gini. Ya kan. Enggak sama sekali. Ada di pinggirnya gini. Aman sih ya. Dulu ya. Ya. Boleh. Kecil Mas. Berapa PK itu Pak? 7,5. 7,5 Mas. Tapi kan harganya kan lumayan kalau yang tempel. Enggak. 7. Iya. Ri 18. 18 ya, harganya tidak ada apa-apanya itu murah yang Cuman ini. kan untuk trolling. Halo. Trolling pas itu. Ya. Fiber kawanan ini. Fiber Mas.
Oh, Bikin sendiri, Mas. oh bikin sendiri. Bikin ya? sendiri, Mas. Iya. Itu bosnya belakang itu yang bikin. Nggak mungkin percaya masnya. Mandi gini kena daing Pak deh. Hah? Mandi. Adaptasi dulu ya. Adaptasi kemudi dulu. Aku nggak biasa kemudi begini. Lepas ya. Terkulu. Dapat sembelang, bro. Dalam ya. Kalau pas jangkar ini top dia. Wah. Kakap, Pak. Kakap, Pak. Berdiri, Pak. Pak. Berdiri. Wow. Kakap, bro. Jernih sekali airnya. Jadi kelihatan ikannya. Serok, Chris. Ini yang aku nggak suka ya. Ya, mantap. Angkat dulu deh. Kendorin ya. Tolong, Chris. Kakak pertama kapal baru, bro. Kakak pertama kapal baru. Masuk box es, bro, langsung. Kalau yang bantu ngangkat itu sembelang aja dulu. Kenapa ini? Belakang sana ikannya. Ini Besar ini terkulungnya. lumayan. Lumayan. Wah. Yuk.
Ya. Oh, bro. Ini caranya. Terbalik. Enggak tahu. Strike bro. Masuk juga ya. Jorannya melengkung-melengkung bro. Kalah sama kakak. Udah kalah sama kakak. Wih, gede bro. Woi, jos. Mantap. Timahnya gedein, Kres.